Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam hidup kita cepat merespon dan juga cepat menanggapi apa yang kita dengarkan, bahkan langsung mencari siapa yang melakukannya. Tetapi kadang kita lupa membiasakan hati kita untuk lebih dahulu berbicara di dalam ketenangan, di dalam kebijaksanaan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami seseorang yang patut kami teladani untuk menjadi murid putra-Mu. Semoga kami benar-benar belajar dari Bunda Maria di dalam diam, namun dengan aksi yang nyata, memuliakan Engkau dan taat kepada Engkau di setiap perjalanan hidupnya. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menjadi anak-anak dari terang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Tersuci Maria. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan sikap-sikap yang diambil oleh Bunda Maria di dalam perjalanan hidupnya. Yesaya mengatakan adalah suatu sukacita seorang hamba Tuhan, pujian yang tak terucapkan, tidak hanya sadar dari mulut, tetapi juga dari jiwa yang penuh syukur. Dari keturunan yang terberkati, lahirlah Sang Kebenaran. Ungkapan ini sungguh mulia. Ungkapan ini menjadi sukacita yang amat besar. Mengapa demikian? Karena terucap tidak hanya dari pikiran, tidak hanya dari mulut, tetapi dari hati yang sangat mulia. Apa yang mau dikatakan pada ayat ini? Yesaya mau mengajak kita untuk membiasakan segala perkataan, perbuatan kita dilandasi oleh hati yang mulia, jiwa yang mulia. Dengan dilandasi oleh hati yang mulia, jiwa yang mulia, dipastikan perbuatan kita adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang dalam ketulusan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar kepada Bunda Maria. Maria tidak pernah dengan mudah merespon apa yang ia dengar. Bahkan dia di dalam diam mencoba mencari solusi saat ia menerima kabar sukacita yang mungkin menjadi sumber bencana di dalam hidupnya. Jika ia cepat merespon dengan kata-kata, tetapi bersyukur bahwa Bunda Maria di dalam diam mencari kehendak Allah serta mencari solusi. Buktinya apa? Ia di dalam diamnya mencari solusi. Ia mengunjungi saudarinya. Ia mengunjungi Elizabeth. Untuk apa? Untuk mencari peneguhan, mencari sahabat yang bisa mendengarkan apa yang ia alami, yang bisa mempercayai yang terjadi atas pengalaman imannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita lebih sering merespon, bahkan menambah suatu kalimat sehingga masalah kecil menjadi suatu masalah yang besar. Hari ini kita diajak untuk belajar bersama Bunda Maria. Di dalam diam kita mencari solusi, dengan bijaksana kita memutuskan dan mengambil langkah. Bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan tindakan yang penuh makna. Di dalam Injil hari ini, Injil Lukas, kita mendengarkan dan melalui perikop ini
Lukas mau mengatakan bahwa kebenaran selalu melukai dan menyakiti. Kebenaran kerap kali menyakitkan Bunda Maria. Maria merasakan bagaimana putranya bukan lagi yang pertama putranya, karena dia sudah disapih dan menjadi putra dari Allah Bapa. Ia mengatakan, "Ibu, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku diam di rumah Bapakku?" Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah suatu kebenaran yang sejati selalu melukai. Tetapi mari kita belajar. Maria dipermuliakan karena ia tetap berdiri di dalam kebenaran. Meskipun sesuatu itu sangat melukai hatinya. Siapa yang tidak terluka melihat anaknya yang tersalib, padahal dia tahu betul anaknya tidak pernah berbuat salah. Hanya karena visi dan tugas mulia atas rencana keselamatan Bapa atas manusia, ia harus rela menderita, sengsara, wafat, disalib. Sesuatu yang keji, sesuatu yang hina. Bagaimana seorang ibu bisa menerima anaknya yang benar disalib? Tetapi inilah kenyataan kebenaran, bahwa dalam karya penyelamatan Allah selalu menimbulkan rasa luka. Tetapi ketika seseorang itu bisa berdiri dengan tegak sebagaimana Bunda Maria, ia akan menemukan kemuliaan dan sukacita yang tiada taranya. Beranikah kita untuk selalu mewartakan kebenaran meskipun harus terluka? Jangan takut, Tuhan selalu setia dan menemani kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam pertempuran, ketika kita mendengarkan suara senjata, bukan kita langsung berdiri dan bertanya dari mana suara itu, tetapi kita mesti terdiam, bersembunyi tiarap, dan sambil bergerak mencari tempat yang aman. Begitulah hidup. Ketika ada riak-riak yang mengkritik, yang mencaci, atau bahkan selalu menjatuhkan diri kita, jangan kita mencari siapa, tetapi mari kita dalam diam merefleksikan, mengevaluasi diri kita, dan di mana kita mesti bertindak dan memulai karya yang lebih baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, dan jangan takut untuk menghadapi new normal di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.